Selamat datang di ZM Channel. 12 anime ini tidak akan pernah terlupakan oleh para penontonnya. Sebelum masuk ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Urutan ke-12 ada Noragami, bercerita tentang seorang dewa bernama Yato. Dari sekian banyak dewa, ia merupakan salah satu dewa termiskin, yang pekerjaannya cuma membantu orang-orang yang meminta tolong kepadanya, seperti mencari kucing, menyapu jalanan, membantu orang dan pekerjaan konyol lainnya, hanya demi mendapatkan lumayan dari setiap permintaannya. Yato sendiri mempunyai impian memiliki pengikut yang banyak, serta membuat sebuah kuil untuk dirinya. Suatu hari ada kejadian yang mempertemukan dengan seorang gadis bernama Hiyori. Saat itu Yato hampir saja tertabrak saat bekerja mencari seekor kucing, namun diselamatkan oleh Hiyori. Tapi karena kejadian tersebut menyebabkan roh Hiyori lepas dari tubuhnya dan membuat ia dapat melihat alam gaib. Urutan ke-11 ada Shinkai no Kyojin atau Attack on Titans. Anime ini bercerita tentang manusia yang bertahan hidup dari serangan para raksasa pemakan manusia. Seorang anak bernama Eren Jaeger, salah satu anak yang menyaksikan kejadian kelam dari penyerangan raksasa tersebut. Dan salah satu kejadian yang tak kena Eren lupakan saat ibunya menjadi korban dari raksasa tersebut. Dan saat itu pula Eren berjanji membalaskan dendamnya dan akan membunuh semua raksasa di dunia ini hingga tak tersisa satupun. Bersama dengan dua sahabatnya Mikasa dan Armin, kini mereka bertiga masuk ke dalam pasukan pengintai. Pasukan pengintai adalah pasukan paling sering bertemu atau berperang langsung dengan raksasa tersebut. Sinilah cerita Eren dan teman-temannya dimulai. Urutan ke-10 ada Death Note, bercerita tentang seorang bernama Light Yagami. Light Yagami adalah siswa yang sangat jenius. Suatu hari dia menemukan sebuah buku bertuliskan Death Note. Pertama kali melihat buku itu, Light Yagami tidak percaya. Namun pada suatu hari dia melakukan percobaan dengan menuliskan nama para penjahat ke dalam buku tersebut. Alhasil nama yang dituliskan tersebut satu demi persatu mati. Sinilah Light Yagami mulai menggunakan Death Note, dan karena kejadian-kejadian tersebut akhirnya memancing sebuah organisasi yang disebut ICPO dan seorang detektif terkenal berinisial L. Disinilah Light Yagami dan Death Note-nya beradu kecerdasan dengan L secara tidak langsung. Urutan ke-9 ada Dire Stone. Anime ini bercerita tentang peradaban modern. Suatu hari ada cahaya aneh menyelimuti bumi, dan seketika semua berubah menjadi batu ketika terkena cahaya tersebut. Ada siswa yang sangat jenius yang tergila-gila oleh sains. Siswa tersebut bernama Senku. Senku tidak menerima dengan fenomena ini karena tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sains. Senku memulai perjalanannya untuk mengetahui apa yang terjadi di bumi. Senku bertekad mengembalikan peradaban bumi seperti layaknya kehidupan modern. Di urutan ke-8 ada Fullmetal Alchemist, bercerita tentang sepasang saudara bernama Adwa Eric dan Alphonse Eric. Mereka berdua tinggal bersama ibunya yang bernama Trishna Eric. Namun karena sakit, Trishna akhirnya meninggal. Ed dan Al saat itu masih kecil, namun mereka berdua sudah mewarisi bakat ayahnya, mencoba untuk menghidupkan kembali sang ibunda. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka harus mengorbankan sesuatu yang harganya setimpal. Sebagai harga untuk mencoba menghidupkan kembali ibunda, tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya masuk untuk ritual tersebut. Namun sayang sekali, percobaan mereka tersebut sia-sia dan gagal. Al yang hanya memiliki jiwa kini hidup dalam baju gira yang didapat dengan bayaran tangan kanan Edward. Sedangkan tangan kanan dan kaki kiri Edward diganti dengan Automel. Dari sini kisah mereka berpetualang untuk mencari cara agar tubuh mereka kembali. Di urutan ke-7 ada Boku no Hero. Anime ini bercerita di mana dunia tersebut seseorang terakhir dengan kekuatan. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, Midoriya Izuku merupakan salah satu terakhir tanpa kekuatan.
Namun hal tersebut tidak membuat Izuku menyerah, walau dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali, tak menyulut impiannya menjadi hero. Namun suatu ketika ia mendapatkan Kusai Alpha One dari Almik, seorang pahlawan yang Izuku kagumi. Dari sinilah petualangan Izuku dimulai. Di urutan ke-6 ada Black Clover. Anime ini bercerita tentang seorang dua anak, Asta dan Mino. Sejak kecil dia ditinggalkan oleh orang tua mereka di sebuah gereja. Sejak saat itu hingga kini mereka telah dipersaing oleh pemilik gereja. Mereka berdua selalu bersaing untuk menemukan siapa yang lebih hebat. Walaupun begitu, kini mulai terlihat kemampuan di antara keduanya. Mino memiliki bakat alami serta kemampuan dalam melanjutkan sihir, layaknya seorang jenius. Sementara Asta sama sekali tak dapat menggunakan sihir. Suatu hal yang sangat jarang terjadi bagi dunia setiap orang memiliki kemampuan sihir. Walaupun begitu, Asta tak pernah menyerah. Ia selalu berjuang dan berusaha keras berarti serta meningkatkan fisik agar dapat meraih impiannya. Tiba saat hari penonton penerimaan Grimoire, buku sihir. Mino menambahkan Grimoire langkah yang selangi daun 4. Biasanya orang yang hanya mendapat sebanyak berjalan 3. Sayang saat itu Asta tak mendapatkan apa-apa. Namun suatu hari saat dirinya dalam keadaan bahaya, sebuah Grimoire misterius muncul di hadapannya, memberikan Asta sebuah pedang dan kekuatan luar biasa. Ternyata itu merupakan Grimoire Semangat Berdaun 5 yang sangat langka muncul dalam konteks serta Grimoire yang baru generasinya pelindungi kerajaan Clover dan untuk mewujudkan impian mereka. Urutan kelima ada Nogai no Light. Anime ini bercerita tentang Sora dan Shiro, ada sepasang bersaudara yang memiliki reputasi sebagainya. Namun di sisi lain mereka berdua adalah gamer yang sangat hebat. Keduanya selalu saja mengurung diri di dalam kamar dan tidak ingin hidup bersosial dengan masyarakat dan hanya bermain game di kamar mereka. Dan mereka bahkan menganggap kehidupan di dunia orang sebagai game yang buruk. Suatu hari sepasang bersaudara itu dipanggil oleh seorang bernama Ted ke dunia alternatif, dunia yang dimana segala permasalahan diselesaikan dengan permainan. Cerita awalnya mereka berdua ditarik oleh seorang menatap. Mereka ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia di sana yang sudah tersudut karena ada ras yang kuat selain mereka. Perjalanan Sora dan Shiro tidaklah mudah karena mereka harus mengalahkan ras lain. Tujuan Sora dan Shiro dan mereka berambisi untuk mengalahkan dewa yang mengingat mereka, yaitu Dewa Ted. Urutan keempat ada One Punch Man. Bercerita tentang seorang hero bernama Saitama, memiliki kepala botak dengan ekspresi yang datar, merupakan ciri khas. Namun jangan salah, ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia dapat membunuh monster-monster kekuatannya dengan sekali pukulan. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di sebuah kota. Pekerjaan sehari-harinya membunuh para monster yang tidak bisa menyerang kota. Saitama juga memiliki seorang murid bertubuh cyberpunk bernama Genos. Akankah Saitama nanti dapat bertemu dengan lawan ia impikan dan bertanding melawannya? Dari sini petualangan botak dimulai. Di urutan ketiga ada Kimetsu no Yaiba. Sejak ayahnya meninggal, Tanjiro Kamado bekerja untuk menghidupi seluruh keluarganya. Dia sekarang tinggal bersama ibu dan kelima adiknya, tinggal di gunung yang bekerja sebagai penjual arang dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Bisa disebut Tanjiro memiliki keluarga yang sangat bahagia. Namun suatu hari, setelah seharian penuh berada di kota, ia bergegas pulang dan mendapati seluruh keluarganya dibandai oleh iblis. Hanya tersisa Nezuko dengan kondisi tubuh yang sekarat. Tanjiro terkejut melihat Nezuko yang saat ini berubah menjadi sosok iblis, namun Tanjiro tetap percaya pada Nezuko, dan anehnya Nezuko mengeluarkan emosi layaknya seorang manusia. Karena itu Tanjiro berjanji akan menyembuhkan Nezuko dan melanjutkan dendam keluarganya. Dan sini perjalanan mereka menjadi pemburu iblis ini.
Jurutan kedua ada Sword Art Online. Di tahun 2022, pertama kali sebuah game virtual reality atau VR dapat dimainkan secara massal pada pengguna. Tanggal 6 November, sebanyak 10.000 pemain yang bermain di dalam game Sword Art Online yang baru dirilis itu mengalami kejadian aneh. Mereka tak melihat adanya tombol lock di dalam game VR tersebut. Tiba-tiba ada suara menjelaskan pada mereka mampus bagi game. Memaksa para pemain untuk bermain jauh hingga mencapai lantai 100 dan mengalahkan bus terakhir jika ingin keluar dari game. Mereka tak dapat keluar dari game jika seseorang di luar memaksa untuk melepas helm ngegear, maka pemain akan mengalami kematian. Begitu pula bagi mereka berada di dalam game. Apabila HP mereka mencapai 0 dan mati di dalam game, maka nyawa asli mereka juga mengalami kematian. Kini seluruh pemain terjebak di dalam game. Jurutan pertama ada Nanatsu no Taiza, bercerita tentang sebuah kerajaan besar bernama Britania yang berdiri sejak abad pertengahan. Mereka memiliki ksatria suci yang melindungi mereka, tapi kemudian ada kelompok yang melakukan pemberontakan yang disebut sebagai Nanatsu no Taiza atau 7 dosa besar. Tujuan mereka ialah mengambil tata kerajaan dan memberontak kerajaan hingga akhirnya para ksatria suci pun terbunuh. Namun semua kejadian tersebut ternyata hanyalah tuduhan palsu belaka untuk menyebut Nanatsu no Taiza. Dan sebenarnya yang mengejar kerajaan tak lain adalah ksatria suci kerajaan itu sendiri. Selang beberapa tahun, akhirnya kebusukan mereka diketahui oleh putri kerajaan bernama Elizabeth. Menyadari hal yang sebenarnya terjadi, akhirnya Elizabeth memutuskan untuk mencari semua anggota dan Menyadari hal yang sebenarnya terjadi, akhirnya Elizabeth memutuskan untuk mencari semua anggota 7 dosa besar. Itulah 12 anime yang tidak akan terlupakan bagi para penontonnya. Untuk request anime selanjutnya, tulis komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa like and share video ini.